Terima kasih sembari Bang merespon Refli yang Harun. menyampaikan. Apa ya? Kalau dari pemeriksaan kami terhadap penyidik jelas ya, statement-statement kami itu dipotong seolah-olah tanpa basis, terutama dari saya. Ya 11.000 triliun persen palsu itu dipotong seolah-olah itu ujaran kebencian, fitnah atau apa, tetapi dasar argumentasi saya mengatakan bahwa lembar pengesahan pembimbing skripsi Joko Widodo yang tanpa tanda tangan dosen penguji itu adalah produk dari dokumen digital yang belum ada pada tahun 1985. Dan itu cuma dibantah oleh Dirtipidum dengan pengujian setelah diraba, dirasakan ada cekungan. Ini barangnya ini. Iya. Langsung kami dikatakan memfitnah, ya, menyebarkan ujaran kebencian. Ya, pertama-tama kalau tadi teman-teman mengatakan kok agak telat, jangan salahkan Mas Refli dan yang lain, salahkan saya, ya. Karena memang saya terlambat karena saya harus mengantar dua ahli yang juga dalam tim kita, ya, yaitu Profesor Hamidah dan juga Dr. Didit Wijayanto Wijaya di Polda Metro Jaya. Jadi tadi karena Jumatan, jadi harus menunggu sedikit petugasnya ready dan baru masuk, ya. Jadi itu termasuk yang akan kita pakai dan juga termasuk beberapa hari yang lalu ketika Prof. Henry Subiakto itu juga memberikan muatan-muatan, memberikan nilai-nilai tentang undang-undang yang kemudian hari ini kita daftarkan ke MK. Jadi hari ini kita bersama Balalerte di bawah koordinasi Mas Profesor Refli Harun, ada di sini Mas Jamada Girsang, kemudian juga ada Pak Mulyadi, ada Pak Ramdan, ada juga Pak Tony dan kawan-kawan yang lain, ya, termasuk Pak Taufik dan lain sebagainya. Ini serius. Ada Pak Wirawan Adnan, waduh, siap. Ada Aziz Yanuar. Ya, Pak, ada Mas Aziz dan juga Pak Joni. Nggak lupa dibersamai oleh ibu-ibu KNPRI di bawah Bu Mary, ya, gitu. Itu kita bersama-sama ya ingin menegaskan bahwa kami ini serius, ya. Jadi kami ini tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami mengajukan uji materi ke MK ini adalah demi seluruh rakyat Indonesia agar tidak ada lagi nanti yang dikriminalisasi. Jadi artinya kita ini juga insya Allah ya kita tidak berjuang sendirian, kami tidak, tapi kami bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Hikmahnya nanti akan diterima oleh rakyat Indonesia, tidak ada orang yang kemudian ditersangkakan atau mudah dipidana dengan pasal-pasal yang baru 433, 434 atau di Undang-Undang ITE 27 pasal 28 dan juga pasal 32, 30 sesuai dengan keterangan ahli yang hari ini disampaikan juga oleh Prof. Hamidah, Pak Dr. Didit, kemudian Prof. Henry Subiakto dan juga beberapa yang lain, ya. Jadi sekali lagi kita bersikap tolong pegangkan, Mas. Ya, tolong. Ya. Kita bersikap tegas, kita tidak omon-omon, kita tidak kemudian melakukan hal yang angan-angan, tapi kita buka kaos. Buka kaos. Ya. Kita tidak hanya talk the talk, ya. Kita tidak hanya tidak hanya only the talk, ya. Tapi kita talk beneran. We talk, ya, seriously about this law, ya, gitu. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Oke. Ya. Ada tambahan sedikit dari saya biar saya ingat, ya. Mana tadi? Jadi kawan-kawan semua, ya, kita minta pengecualian dari penerapan pasal-pasal ini. Jadi pasal-pasal yang kita permasalahkan tersebut seharusnya tidak berlaku untuk yang namanya pejabat publik. Jadi pejabat publik tidak boleh tersinggung kalau kemudian urusan-urusan publik itu dilakukan penelitian, skrutinai oleh masyarakat. Jadi pejabat publik dan urusan publik. Nah, ijazah, walaupun ini kita menguji norma, ijazah itu kan sudah urusan publik. Ya. Jadi walaupun Pak Jokowinya sudah berhenti, tapi ijazah itu adalah yang dia gunakan untuk menjabat jabatan publik sehingga tidak lagi menjadi barang privat. Tadi sudah menjadi barang publik, karena itu sah bagi siapapun untuk melakukan pengkajian, pengujian dan lain sebagainya, dan tidak boleh dikriminalkan. Ya, masa pengkajian dan pengujian dikriminalkan? Silakan Bang Rismon menyampaikan. Oke, bentar. Kita blokir lagi. Ya, blokir. Tak tunjukin lagi biar. Terima kasih Sembari Bang Bang Refli Rismon yang Harun. menyampaikan. Kalau dari pemeriksaan kami terhadap penyidik jelas, ya, statement-statement kami itu dipotong seolah-olah tanpa basis, terutama dari saya. Ya 11.000 triliun persen palsu itu dipotong seolah-olah itu ujaran kebencian, fitnah atau apa, tetapi dasar argumentasi saya mengatakan bahwa lembar pengesahan pembimbing skripsi Joko Widodo yang tanpa tanda tangan dosen penguji itu adalah produk dari dokumen digital
yang belum ada pada tahun 1985. Dan itu cuma dibantah oleh Dirtipidum dengan pengujian setelah diraba, dirasakan ada cekungan. Nih barangnya ini. Iya. Langsung kami dikatakan memfitnah, ya, menyebarkan ujaran kebencian. Bagaimana pengujian saya, phone identification, dibantah dengan indera perasa. Ya, indera perasa dirasakan ada cekungan. Terus kami disimpulkan oleh para ahli mereka itu melakukan ujaran kebencian itu 11.000 triliun %. Itu sangat ditekankan berulang-ulang pada saat proses penyidikan. Nah, kembali kenapa kami ke Mahkamah Konstitusi, dari sudut pandang saya yang awam, bukan orang hukum, saya kira memang pasal-pasal untuk pencemaran nama baik, fitnah maupun Undang-Undang ITE, ya, pasal 32 dan 35 itu harusnya dilakukan interpretasi yang terkekang kalau saya. Jadi interpretasi yang terkekang, ada batasan-batasan, ada pengecualian-pengecualian. Jadi itu yang kami akan perjuangkan. Bagaimana mungkin ya ini yang disorot media nasional, bahkan mungkin media internasional saja, ya pasal-pasal itu bisa dengan semena-mena ya diterapkan kepada kami, bagaimana kepada orang-orang atau peneliti-peneliti, penulis-penulis dan pemikir-pemikir, filsuf-filsuf yang ada di Indonesia ini, itu akan dengan enteng, dengan gampang diterapkan pasal ini yang tidak disorot media nasional. Oleh karena itu, ini sebenarnya perjuangan dari tim PHRRT, ya, Bang Refli Harun dan kawan-kawan, ini sebenarnya untuk menyelamatkan anak cucu kita, bukan hanya tentang hak demokrasi, tetapi hak peneliti dan pemikir di Indonesia. Jangan karena kesimpulan kami itu bertentangan atau melukai atau bahkan membongkar rahasia dari pejabat atau mantan pejabat, langsung parcok itu dipakai untuk menersangkakan orang. Ya. Begitu. Terima kasih. Oke. Ya, itu kawan-kawan semua, ada pertanyaan nggak? Biasanya nggak ada pertanyaan, tapi setelah bubar ada pertanyaan masing-masing. Cukup ya? Cukup. Oke ya, kalau cukup kita selesaikan. Ada yang mau komentar dari PH? Nggak ada. Cukup. Nggak ada gambar parcok di sini ya. Ini cuma bajunya aja ya. Ada ya, tuyul. Kawan-kawan semua, terima kasih atas apa? Yang mana? Tuyul. Oh, ini bukan soal tuyul hari ini, bukan. Oh iya, beda. Ini beda tempat ya. Nanti apa? Kemarin kita habis dari sidang di sini, Pak Ya. Subhan. Ya. Pas poin tentang pilpres, tentang kewarganegaraan, kan tentang Anies Baswedan boleh dibaca. Tapi ketika Joko Widodo dan Gibran dianggap sudah dibaca. Loh. Hakimnya Taman Anwar Usman. Walah. Iya. Enggak, itu soal lain ya. Soal lain. Ya. Jadi kita berharap bahwa 9 hakim konstitusi ini akan berlaku netral, independen. Kalau netral aja giginya 0. Oh iya. Bisa didorong. Independen itu adalah bagaimana berpihak pada kebenaran dan keadilan sesuai dengan sumpahnya. Oke. Dan kita berharap bahwa ya interpretasinya akan mengarah kepada bahwa tidak akan ada kriminalisasi terhadap pasal-pasal yang memang diperuntukkan untuk kegiatan berpikir. Ya. Apalagi dalam ranah demokrasi, konstitusi dan hak asasi manusia. Itu saja ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Assalamualaikum teman-teman warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. We walk the talk. Not only talk the talk. We walk the talk. Iya. Not only petok. Bukan not only. Bang, tanya dikit Bang, ini informal. Iya. Itu surat keterangan Gibran Agustus 2019 itu bisa digugat nggak di sini? Diuji di Mahkamah Konstitusi? Dengan cara melingkar. Melingkar. Ya, kita menguji norma pasal 222 ya. Mengenai syarat. Bro, ijazah boleh lagi Bang? Yang ijazah. Oh, ijazah. Sama yang tuyul. Tuyul nanti ya. Katanya nggak ada tuyul. Terus Bang? Ya, itu nanti kemudian kita minta bahwa persyaratan